Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membuat plus ya, seperti ini. Ini oversize ya, jadi agak besar ukurannya. Ini sangat mudah, cocok untuk pemula, dan ini menggunakan bahan yang sangat lembut, ringan, dan nyaman sekali dipakai. Nah, tapi sebelum kita mulai tutorialnya, silahkan klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru dari saya, dan juga saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video tutorial yang lain. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Sebelum ke tutorial, ini saya akan menjelaskan untuk bahannya. Ini saya menggunakan benang cotton bambu ya. Ini playnya agak kecil ya. Ini bahannya 70% bambu fiber dan 30% cotton. Beratnya 50 gram, kemudian hakpen yang dipakai disarankan itu ukuran 2,5 mm atau ukuran 4 ya. Nah, kalau teman-teman ingin memakai benang jenis lain, boleh, saran saya bisa memakai soft cotton atau katun Bali, itu juga boleh ya. Ya, ini saya memakai hakpen tulip ukuran 4 ya. Jadi untuk benang bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Usahakan yang mirip dengan katun bambu ya. Sebelum kita mulai merajut, saya jelaskan untuk gambarnya terlebih dulu. Kita membuat dua bagian, yaitu depan dan belakang. Kemudian nanti saya akan membuat lingkar dada 110, artinya lebar dada 55 cm, kemudian tinggi 60 cm. Untuk lebar dada dan tinggi tentu saja bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian nanti untuk lebar lengannya saya akan buat 22 cm. Ya, kemudian nanti untuk panjang lengannya saya buat 9 cm. Untuk lebar di bagian belakang leher itu kita nanti buat 16 cm. Nah, untuk ukuran ini nanti bisa disesuaikan. Kalau untuk ukuran leher kemungkinan sama ya. Jadi berapapun ukuran yang teman-teman buat, ukuran untuk lingkar leher itu sama. Kemudian untuk lengannya nanti juga bisa disesuaikan mau lengan panjang atau lengan pendek ya. Nanti saya akan menjelaskan cara untuk bagaimana membuat ukuran lengan dan panjangnya. Kemudian untuk pola ini kita membutuhkan kelipatan 6 plus 5. Jadi saya akan buat 22 kali 6 itu 132 plus 5. Jadi untuk rantai awal kita akan membuat 137 rantai atau CH ya. Teman-teman bisa sesuaikan. Jadi teman-teman bisa membuat kelipatan 6 terlebih dulu, nanti teman-teman ukur panjangnya memakai meteran. Kalau sudah pas ukuran lingkar dada yang dimau atau lebar dada, ya bisa dilanjutkan. Ya. Baik teman-teman, kita mulai membuat rantai. Langkah pertama buat tali simpul terlebih dulu. Kemudian kita akan membuat rantai 137 ya. Jadi kelipatan 6 plus 5. Ini kita mulai membuatnya itu mulai dari bagian bawah. Jadi saya memulai dari bagian depan yang bawah. Kita buat 137 rantai. Setelah mendapat 137 rantai, di lubang rantai ketiga kita buat double crochet. Jadi kita mulai membuat double crochet di lubang rantai ketiga.
Ini sebagai double crochet pertama. Kemudian lanjutkan dengan membuat double crochet di setiap lubang. Jadi nanti total jumlahnya adalah 135. Dua rantai pertama itu untuk mengawali double crochet pertama. Jadi biasanya kita membuat 3 rantai untuk DC pertama, tapi untuk kali ini 2 rantai pertama itu hanya untuk mengawali DC pertama. Jadi tetap DC pertama itu double crochet di lubang ketiga ya. Kita lanjutkan membuat double crochet di setiap lubang sampai ujung. Kita sudah mendapat 135 double crochet. Kemudian 2 rantai. Ya, ini untuk mengawali DC pertama. Jadi saya menggunakan cara ini supaya lebih rapat. Kemudian di lubang pertama kita buat double crochet. Kemudian double crochet lagi di lubang selanjutnya. Double crochet lagi di lubang selanjutnya. Jadi ada 3 double crochet. Kemudian buat 3 rantai. 1, 2, 3. Kemudian skip 3 lubang. 1, 2, 3. Di lubang keempat buat double crochet. Di lubang keempat buat double crochet. Di lubang selanjutnya double crochet sampai 3 kali. Jadi polanya 3 double crochet, 3 rantai, 3 double crochet dan seterusnya. Setiap 3 double crochet skip 3 lubang. Buat 3 rantai lagi, kemudian skip 3 lubang. Di lubang keempat kita buat double crochet lagi. Jadi polanya seperti ini teman-teman, sangat mudah sekali, teman-teman pasti bisa. Kemudian kita lanjut 3 rantai lagi. Kemudian skip 3 lubang. Di lubang keempat kita buat double crochet. Double crochet lagi. Double crochet lagi sampai 3 kali ya. Kemudian lanjutkan dengan 3 rantai dan seterusnya. Ya, jadi polanya seperti ini teman-teman lanjutkan sampai selesai ya, sampai di lubang yang terakhir. Ini caranya sangat mudah, teman-teman pasti bisa. Saya akan skip sampai ketemu di lubang yang terakhir. Teman-teman, saya sudah di lubang yang terakhir. Ya, kita masuk row ketiga ya. Buat 2 rantai lagi. Jadi setiap mengawali DC kita selalu buat 2 rantai ya. Kemudian di lubang pertama buat double crochet. Double crochet di setiap lubang. Untuk yang 3 rantai tadi kita isi dengan 3 double crochet. Ya. Di sini kita isi dengan 3 double crochet. 1, 2, 3. Lanjut ke lubang selanjutnya. Di atasnya 3 DC kita isi juga dengan 3 double crochet. Kita lihat bawahnya saja, lubangnya lurus dengan DC di bawahnya seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan 3 double crochet di lubang 3 rantai tadi. Seperti ini. Lalu buat 3 double crochet di lubang bawahnya 3 DC. Ya, jadi polanya untuk row yang ketiga kita buat double crochet sepanjang atau di setiap lubang ya. Lanjutkan sampai di lubang yang terakhir. Saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan. Nah, kita sudah di lubang yang terakhir.
Lanjut ke row yang keempat ya. Buat 2 rantai. Kemudian putar. Lakukan dengan pola yang sama seperti row yang kedua. Jadi buat double crochet 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian buat 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu di lubang yang keempat, ya skip 3 lubang. Di lubang yang keempat kita buat double crochet lagi sebanyak 3 kali. 3, 1, 1, 1. Ya, kemudian 3 rantai lagi. Skip 3 lubang. Di lubang keempat kita buat double crochet sebanyak 3 kali. Nah, teman-teman, jadi polanya seperti ini. Silahkan dilanjutkan ya sampai dengan tinggi di bawah ketiak ya. Jadi karena nanti lebar lengannya saya buat 22 cm, maka saya akan membuat 38 cm, yaitu 60 dikurangi 22. Apabila teman-teman ingin membuat lebih panjang, lebih dari 60 cm, silahkan dibuat lebih dari 38 cm. Baik teman-teman, ini saya sudah mendapat 38 cm ya, kita ukur dulu. Jadi apabila teman-teman mau lebih panjang, jadi silahkan ditambahi jumlah row-nya ya. Nah, sekarang kita akan membentuk bagian lengannya. Ya. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri ya. Jadi kita akan langsung membuat lengannya. Jadi tidak dijahit ya, jadi langsung akan kita rajut. Tadi benang terakhir di sini ya, maka tidak dipotong dulu. Dan kita akan tambah sebelah kiri. Ya, memakai benang ujung yang lain. Jadi ini kan ada 2 ujung ya, yang saya pakai yang bagian dalam, ujung bagian dalam. Nah, kita akan pakai ujung yang satunya di bagian luar. Jadi kita akan tambah yang sebelah kiri, yang sebelah kanan biarkan saja, jangan dipotong. Kemudian sebelah kiri kita tambah. Kita talikan dulu. Kita tambah jumlah rantai itu kelipatan 6. Jadi sesuai dengan panjang lengan yang diinginkan ya. Tetapi buatnya kelipatan 6. Saya akan membuat 30 rantai, yaitu 6 kali 5. Apabila teman-teman ingin membuat lengan yang panjang, lengan panjang, silahkan ditambahi jumlah rantai ya, kelipatan 6. Nanti panjang lengan itu bisa diukur dari ketiak. Jadi berapa yang panjang yang diinginkan. Ya, kita buat 30 rantai. 30 rantai. Ya, sudah mendapat 30 rantai. Kemudian rantai 1 saya kencangkan, kemudian saya potong. Kita potong ini untuk yang bagian kiri ya. Kita rapikan lagi benangnya supaya tidak lepas ya. Nah, ini tadi yang sebelah kanan benangnya tidak saya potong ya. Jadi langsung saja kita buat juga sama dengan bagian kiri. Kita buat 30 rantai.
Setelah mendapat 30 rantai, ya, kemudian tambah 2 rantai untuk mengawali DC pertama ya. Kemudian di lubang ketiga buat double crochet di setiap lubang. Jadi untuk yang tambahan DC-nya nanti berjumlah 30 ya, teman-teman pastikan jumlahnya kelipatan 6. Jadi nanti kalau tidak kelipatan 6 motifnya akan tidak sesuai ya. Kita buat DC di setiap lubang sampai di sini ya. Kita sudah mendapat 30 DC. Kemudian lanjutkan dengan membuat double crochet di setiap lubang pada bagian badan blus ya. Jadi kita tinggal melanjutkan saja motifnya. Seperti ini. Kita lanjutkan membuat double crochet di setiap lubang sampai di lubang yang terakhir. Saya sudah sampai di lubang yang terakhir ya, jadi tambahannya sama ya, 30 DC, 30 DC kanan dan kiri. Kemudian lanjutkan pola ya. Jadi polanya sama seperti yang di bawahnya, 2 rantai. Kemudian buat double crochet 3 kali. 1 2 3, kemudian buat 3 rantai. Kemudian skip 3 lubang di lubang keempat, buat double crochet 3 kali dan seterusnya. Jadi untuk polanya sama persis dengan yang di bawahnya ya. Teman-teman silahkan lanjutkan ya sampai di sini. Kita sudah sampai di lubang yang terakhir, kemudian 2 rantai. Kemudian di lubang pertama buat double crochet dan lanjutkan membuat double crochet di setiap lubang. Nah, jadi teman-teman kita lanjutkan nanti sampai setinggi sekitar 16 cm ya. Karena yang 6 cm nanti untuk tinggi lingkar lehernya. Jadi kan untuk lebar lengan itu 22, saya kurangi 6 cm nanti untuk tinggi lingkar leher, jadi sisanya 16 cm. Jadi kita buat sepanjang 16 cm untuk nanti kemudian lanjut membuat lingkar leher. Ya, silakan teman-teman lanjutkan sampai 16 cm. Nah, teman-teman, ini saya sudah mendapat kira-kira 16 cm. Dan kita akan membuat untuk bagian lingkar lehernya. Untuk membuat lingkar lehernya, ya tentukan dulu di bagian tengah-tengah, kemudian tandai sebelah kanan dan kiri, jaraknya harus sama dengan yang di tengah-tengah. Buat sekitar panjang 16 cm. Ini yang di saya, ini selang satu motif ya. Ini kelihatan ya. Jadi harus sama kanan dan kiri. Ya, ini teman-teman bisa tentukan sendiri untuk bagian tengah-tengah karena mungkin berbeda hitungan yang saya pakai dan teman-teman pakai. Jadi langsung saja kita lanjut ya. Kita
buat dulu untuk yang bagian kanan. Kita lanjut ke motif sampai di tanda markernya. Ini setelah DC, kemudian lanjut yang 3 DC, 3 rantai 3 DC. Di lubang pertama, DC, motifnya seperti biasa ya. Jadi kita langsung saja ketemu di tanda marker ya. Baik, setelah 3 DC, kemudian skip 2 lubang, kelihatan ya. Kemudian buat triple crochet, kemudian buat di tanda marker. Jadi skip 2 lubang, baru kemudian triple crochet. Ya, kelihatan ya. Ini setelah 3 DC. Kemudian buat 3 rantai, kita putar, kemudian skip 1 lubang, lanjut di sini kita buat double crochet di setiap lubang. Jadi lanjut ke motifnya ya. Lanjutkan ke motif double crochet di setiap lubang sampai di lubang yang terakhir. Nah teman-teman, ini saya sudah di lubang yang terakhir. Kemudian karena saya akan mengganti warna, saya akan memotong benangnya. Jadi apabila teman-teman mau pakai warna yang sama, dilanjut saja ya. Untuk susunan warna ini selera teman-teman ya. Saya akan mengganti warna lagi. Oke, kita mulai. Kita masuk row yang ketiga ya. Row yang ketiga bagian lubang leher ya. Motif seperti biasa, 3 DC, 3 rantai, skip 3 lubang, 3 DC. Jadi kita sudah membuat 2 row. Kita akan membuat 6 row untuk yang di bagian lubang leher ya. Jadi kita kurang 4 row lagi ya. Benar, setiap row itu 1 cm dan jarak antara lubang leher bagian bawah dengan atas itu 6 cm, maka kita buat 6 row lagi. Kita lanjutkan sampai di lubang yang terakhir. Nah teman-teman, ini sudah mendekati lubang yang terakhir. Setelah 3 DC, kemudian 1 rantai, skip 2 lubang, di lubang ketiga kita buat double crochet. Jadinya seperti ini ya. Jadi kita samakan dengan row yang pertama pada saat kita membuat lubang lehernya. Kemudian buat 3 rantai, lalu putar, kemudian skip 1 lubang, di lubang kedua buat double crochet sepanjang atau di setiap lubang. Jadi motif seperti biasa. Kita lakukan double crochet di setiap lubang sampai di lubang yang terakhir.
Nah, teman-teman, ini sudah di lubang yang terakhir. Kita masuk row yang kelima, bagian lubang leher. Kita sudah dapat 4 row ya. Di row yang kelima dan keenam ini tanpa pengurangan, jadi nanti lurus ke atas ya. Kita lakukan motif seperti biasa sampai di lubang terakhir. Nah, teman-teman, sudah di lubang yang terakhir ya. Di bawahnya itu motif 3DC ya. Maka kita sesuaikan, kita buat motif 3DC ya, ini tanpa pengurangan lagi. Jadi lurus 2 row itu lurus ke atas. Lurusnya yang 3DC seperti ini, kemudian buat 2 rantai, kemudian lanjut buat double crochet di setiap lubang. Kita buat double crochet di setiap lubang sampai di lubang yang terakhir ya. Nah, teman-teman, ini sudah di lubang yang terakhir dan kita sudah mendapat 6 row untuk bagian yang lubang leher bagian depan ya. Sekarang kita akan membuat sisi yang satunya. Nah, kalau tadi kita mulai dari pinggir ya, untuk memulai bagian lubang dari sini. Sekarang kita mulai dari tengah. Jadi teman-teman sesuaikan sisi tadi mulainya dari mana, supaya nanti motifnya itu sama antara kanan dan kiri ya. Kita akan mulai dari tanda yang marker dari tengah sini untuk sisi sebelahnya. Kita mulai, talikan dulu. Oke, di sini kita mengawali dengan membuat 4 rantai. 4 rantai. Di sini, kemudian kita samakan dengan sisi yang satunya, skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat motif 3DC. Kita buat motif 3DC, 3 rantai 3DC dan seterusnya. Kita lanjutkan sampai di lubang yang terakhir. Sudah di lubang yang terakhir, 2 rantai kita balik. Kemudian kita lakukan lagi motifnya, double crochet di setiap lubang. Kita sudah sampai di bagian mendekati marker ya, atau di bagian lubang leher. Setelah 3DC di antara motif 3DC, kita tambah 1 lagi di sini. Kemudian skip 1 lubang, kemudian di lubang kedua kita buat double crochet. Kemudian karena saya akan mengganti warna lain, akan saya potong benangnya. Apabila teman-teman memakai warna yang sama, tidak usah dipotong ya. Baik, kita sudah mendapat 2 row ya. Kita masuk row yang ketiga untuk bagian lingkar lehernya. Kita mulai dari sini. Kita talikan dulu.
Kita mulai dengan membuat 4 rantai. Setelah 4 rantai, kita skip 3 lubang. Di lubang keempat kita buat double crochet 3 kali. Jadi sesuaikan dengan motif. 3 double crochet, 3 rantai, 3 double crochet. Kita buat sampai di lubang yang terakhir. Sudah di lubang yang terakhir, kemudian 2 rantai, kita putar, kemudian kita buat motif lagi, double crochet di setiap lubang. Kita lakukan sampai di lubang yang terakhir. Baik teman-teman, ini kita sudah di lubang yang terakhir. Kemudian di atasnya 3 DC, ya. Ini kita buat 2 double crochet jadikan 1 yang terakhir ya, di 2 lubang yang terakhir. Di sini 2 double crochet jadikan 1. Jadi di atasnya 3 DC. Kemudian 2 rantai, putar, kemudian ke motif. Untuk yang row selanjutnya, ini tanpa pengurangan lagi karena kita sudah mendapat 4 row, kita sudah di 2 row yang terakhir tanpa pengurangan ya, jadi nanti lurus ke atas. Pas di 3 DC. Jadi supaya sama dengan yang sisi satunya. Kita lanjutkan motif sampai di lubang yang terakhir. Jadi untuk 2 lubang yang terakhir ini teman-teman silahkan lanjutkan tanpa pengurangan lagi ya. Jadi teman-teman tambahkan 1 row di atasnya ini supaya sama dengan sisi sebelahnya. Ya, nanti setelah sampai ujung kemudian double crochet di setiap lubang. Saya akan skip, teman-teman silahkan lanjutkan. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai membuat bagian kanan dan kiri ya dengan jumlah row yang sama. Untuk dari bagian bawah ketiak sampai atas ini saya membuat 25 row. Nah sekarang kita akan membuat bagian belakang ya. Untuk di bagian belakang teman-teman caranya sama dengan tadi di bagian depan. Hanya saja nanti kita sisakan 2 row terakhir. Ya. Jadi kalau ini untuk bagian lengan itu ada 25 row. Jadi nanti teman-teman bagian atas ini buat sampai bagian lengan ya. Buat sampai 23 row. Jadi row ke-24 dan 25 nanti kita akan membentuk lubang bagian belakang seperti itu. Nah teman-teman, ini saya sudah membuat bagian belakang. Kita sisakan 2 row yang terakhir ya, dan ini saya sudah memberi tanda di mana ini sama dengan yang bagian depan ya. Jadi caranya teman-teman ukur sesuai dengan yang bagian depan tadi, harus sama ya. Ini tadi kita buat total bagian lengan 25 ya. Ini saya sampai row yang ke-23. Jadi tinggal 24 dan 25 row, 2 row terakhir kita akan membuat lubang lingkar leher bagian belakang. Ya, ini sama ya.
Ini susunan warnanya, komposisi warnanya depan dan belakang memang agak berbeda, tetapi jumlah row-nya sama ya teman-teman. Ya, ini kita paskan dulu, kita lihat motifnya. Nah, ini pas ya. Kalau tidak pas nanti akan kesulitan pada saat penyambungan, juga tidak pas ya. Jadi harus depan dan belakang, lubang leher dan lubang bagian punggungnya harus sama. Nah, setelah sampai di tanda marker, kita lanjutkan dulu sampai di tanda marker untuk bagian belakang. Untuk yang di bagian belakang lebih mudah ya teman-teman, karena tidak ada pengurangan. Langsung saja lurus, 2 row yang terakhir lurus ke atas ya. Ini kita sudah sampai marker untuk bagian yang 3 DC. Kemudian lanjut buat 2 rantai, lalu buat double crochet di setiap lubang. Ya, caranya seperti ini saja teman-teman. Jadi tanpa ada pengurangan atau seperti yang bagian depan, yang bagian belakang lebih mudah. Buat double crochet di sepanjang lubang. Nah teman-teman, ini saya sudah membuat 2 row ya. Jadi untuk 2 row terakhir bagian ini lurus saja ke atas dari tanda marker ke bagian tepi ya. Jadinya seperti ini nanti untuk penyambungannya. Kemudian kita juga membuat 2 row untuk sisi yang satunya ya. Saya akan skip, silahkan teman-teman buat. Oh iya, jangan lupa memulainya itu harus sama arahnya dengan yang tadi kita mulai untuk sisi satunya ya. Jadi kalau tadi mulai dari pinggir, ini kita mulainya dari tengah supaya rajutannya itu sama yang nampak. Kalau motifnya tentu saja sama saja ya, depan belakang, tetapi tusukannya itu akan berbeda jika kita memulainya salah. Jadi kalau tadi kita mulai dari bagian pinggir, ini kita mulai dari bagian tengah untuk sisi satunya. Baik teman-teman, silahkan lanjutkan. Saya akan skip 2 row yang terakhir ini. Caranya sama seperti tadi, tinggal buat 2 row naik ke atas saja ya. Baik teman-teman, ini saya sudah selesai ya membuat 2 row yang terakhir, dan sekarang kita akan menggabungkan sisi bagian depan dan sisi bagian belakang. Nah, ini untuk bagian luar ya, kelihatan ya teman-teman. Nah, kita akan menggabungkan dengan membalik, jadi kita menggabungkan dari bagian dalam blusnya supaya nanti sambungannya tidak terlihat. Untuk menggabungkannya saya akan memakai cara single crochet ya. Teman-teman silahkan pilih cara menggabungkan, mau dijahit dengan jarum tapestri juga tidak masalah ya, ini opsional. Teman-teman lebih nyaman menggabungkan dengan cara bagaimana ya. Ini saya akan membuat single crochet di bagian dalam supaya lebih kuat ya sambungannya. Kita talikan dulu di kedua sisi.
Kita langsung saja membuat single crochet. Kita masukkan di kedua lubang seperti ini. Caranya seperti biasa teman-teman, tapi ini saya memasukkannya 2 helai ya. 2 helai seperti ini supaya lebih kuat. Karena ini benangnya playnya kecil. Jadi menurut saya akan lebih kuat jika kita menggabungkannya seperti ini. Kita buat double crochet seperti ini sampai di lubang yang terakhir ya. Silakan teman-teman lanjutkan. Tarikannya tidak usah terlalu rapat ya. Yang sedang saja, karena nanti apabila terlalu rapat sambungannya akan mengkerut ya. Tapi jangan juga terlalu longgar. Ya, kita lanjutkan sampai di sini ya. Nah, ini teman-teman, saya sudah menggabungkan tampak dari dalam dan ini tampak dari luar. Hasilnya seperti ini sambungannya ya. Nah, kita juga akan menggabungkan di sisi yang sebelahnya di sini. Kemudian nanti kita akan membuat single crochet juga pada bagian lengan dan di samping sini ya, di ketiak di sini saya menggunakan single crochet juga. Jadi silahkan teman-teman lanjutkan untuk penyambungannya. Bagian depan dan bagian belakang saya akan skip. Nah teman-teman, ini saya sudah menyambungkan sisi-sisinya. Ya, hasilnya seperti ini ya sambungannya. Kemudian di bagian sini menggunakan single crochet juga. Hasilnya seperti ini. Ya, jangan lupa samakan sisinya ya. Jadi harus pas untuk sisinya, bisa lihat di motifnya. Nah, sekarang kita akan membuat list untuk bagian lingkar leher. Saya akan menggunakan 2 warna. Ini opsional, apabila teman-teman pakai 1 warna saja juga tidak masalah. Disesuaikan saja dengan selera. Untuk bagian list ini sangat mudah sekali. Jadi langkah pertama, saya akan membuat single crochet memutar terlebih dulu. Kita talikan dulu. Seperti ini. Kita buat single crochet memutar supaya lebih rapat dan lebih rapi. Jadi untuk lubang lehernya itu tidak melayot gitu ya. Kita buat single crochet memutar. Untuk di bagian double crochet ini kita isi dengan 2 single crochet ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mengikuti tutorial saya untuk wearable, biasanya untuk bagian ini sudah hafal ya. Setiap 1 double crochet kita isi dengan 2 single crochet. Kita lakukan sampai memutar. 1 putaran, karena saya akan pakai 2 warna, saya akan potong benangnya. Apabila teman-teman pakai 1 warna saja, tidak usah dipotong ya, jadi lanjutkan saja. Untuk bagian list ini kita buat 2 row. Langkah pertama kita buat 1 rantai, kemudian di lubang selanjutnya kita buat single crochet.
Kita buat single crochet sebanyak 4 kali. Udah dapat 1 ya. 1 2 3, kemudian 1 lagi, 4, lalu buat 3 rantai, kemudian slip stitch di lubang yang sama dengan single crochet seperti ini, lalu lanjut dengan buat 4 single crochet lagi. Kemudian buat lagi setelah 4 single crochet, buat 3 rantai, 1 2 3, kemudian slip stitch di lubang yang sama, kemudian buat 4 single crochet lagi, lalu buat 3 rantai, slip stitch di lubang yang sama, buat 4 single crochet lagi, lalu buat 3 rantai, slip stitch di lubang yang sama. Jadi polanya seperti ini teman-teman, silahkan dilanjutkan sampai memutar ya. Nah, ini sudah dapat 1 putaran, hasilnya seperti ini. Untuk bagian listnya, silakan teman-teman membuat list juga untuk di bagian lengan kanan dan kiri ya, di bagian sini. Jadi langkah pertama buat single crochet terlebih dulu, baru kemudian buat row yang kedua di bagian bawah juga. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai untuk membuat list di bagian lengan kanan dan kiri ya, seperti ini hasilnya. Kemudian di bagian bawah seperti ini. Dengan demikian untuk tutorial blus kali ini sudah selesai ya teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat, selamat mencoba. Dan sekali lagi jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.